Halo semuanya, kembali lagi dalam video yang menjadi bagian seri mata kuliah USD ini. Dalam materi video kali ini akan dibahas tentang perbedaan procedural programming dan object-oriented programming. Anda akan diberikan contoh implementasi kode program yang dibuat dari bahasa pemrograman yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan procedural programming dan object-oriented programming. Jika terdapat pertanyaan seputar materi ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Untuk menunjukkan perbedaan programming dengan pendekatan prosedural serta pendekatan object-oriented, kita akan membuat dua buah program. Program pertama adalah program yang dibuat dengan PHP yang mengimplementasikan pendekatan prosedural. Sementara program yang kedua, kita membuatnya menggunakan PHP, tapi dengan pendekatan object-oriented. Pada layar Anda bisa melihat bahwa saya sudah memiliki dua buah file pada editor Visual Studio Code yang saya miliki. File pertama adalah mahasiswa-procedural.php. Pada file ini nanti akan saya ketikkan kode program yang menunjukkan bagaimana pendekatan prosedural diimplementasikan pada kode program. File yang kedua adalah mahasiswa.oo.php. Pada file ini saya akan mengetikkan kode program PHP yang menunjukkan bagaimana object-oriented diimplementasikan. Pada file mahasiswa-procedural.php, yang pertama saya ketikkan adalah dua buah variabel. Variabel pertama diberi nama name, kemudian variabel kedua diberi nama. Variabel name akan saya isi dengan nilai 333.02030, sementara variabel nama saya isi dengan nilai Edgar Tobing. Seperti yang sudah disampaikan bahwa dalam pemrograman prosedural, kode program biasanya terdiri dari data dan fungsi. Berikut ini saya akan mengetikkan sebuah fungsi yang bertujuan untuk mencetak data mahasiswa. Silakan Anda juga ikut mengetik kode program tersebut di editor PHP kesayangan Anda. Di dalam fungsi cetak data mahasiswa, saya membuat variabel name dan variabel nama menjadi variabel global. Tujuannya adalah supaya saya dapat mengakses isi dan juga bisa mengubah nilai dari variabel name dan nama. Saya juga membuat sebuah variabel lokal dengan nama tgl hari ini. Setelah itu saya menambahkan statement untuk mencetak data name, nama, dan tanggal hari ini ke layar. Itu dia isi function cetak data mahasiswa. Berikutnya, saya akan memanggil fungsi cetak data mahasiswa tersebut. Setelah saya simpan, saya akan melihat hasilnya di browser kesayangan saya. Bisa Anda lihat bahwa name, nama, tanggal hari ini akan dicetak ke layar dengan name nilainya adalah 333.02030, nama Edgar Tobing, dan tanggal hari ini adalah 14 Agustus 2020. Hal ini sudah sesuai dengan flow program yang tadi kita ketikkan. Nah, berikutnya kita mengetikkan perubahan data pada variabel name dan nama. Di sini saya mengubah isi dari variabel name dan nama. Dengan name saya beri nilai baru adalah 444.02030. Sementara nama saya beri nilai dengan Dina Pasaribu. Setelah itu, saya akan memanggil kembali
fungsi cetak data mahasiswa. Saya menambahkan statement echo br untuk memisahkan isi hasil cetak data mahasiswa yang pertama pada baris 17 dengan isi cetak data mahasiswa pada baris 23 yang akan saya ketikkan berikut ini. Setelah itu hasilnya saya simpan. Kita lihat kembali hasilnya di browser. Ketika saya reload, maka di browser saya sekarang akan muncul 6 baris tulisan. 3 baris pertama adalah berisi NIM, nama, tanggal yang berkaitan dengan mahasiswa yang bernama Edgar Tobing. Sementara 3 baris tulisan berikutnya merupakan data yang terkait dengan mahasiswa dengan nama Dina Pasaribu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel NIM dan variabel nama itu bisa diakses oleh fungsi. Kemudian untuk memastikan siapa yang terakhir mengakses dan mengubah nilai NIM dan nama, kita harus men-trace satu persatu kode program. Hal ini sebagai akibat dalam program prosedural, akses terhadap variabel bisa dilakukan dengan bebas. Kemudian, Anda bisa lihat dalam pemrograman prosedural, untuk menghasilkan sebuah solusi sangat straightforward. Artinya, jika Anda ingin mencetak data mahasiswa, maka langkah-langkahnya adalah Anda membuat variabel yang berisi informasi tentang mahasiswa dan kemudian buat sebuah fungsi untuk mencetak data mahasiswa tersebut. Terus bagaimana bedanya dengan pemrograman berbasis objek? Berikut ini saya akan mengetikkan kode program PHP untuk pendekatan object oriented. Nah, perhatikan perbedaan dengan kode program yang saya ketikkan sebelumnya dengan pendekatan prosedural. Jika pendekatan prosedural tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengetikkan deklarasi variabel NIM dan nama. Sementara untuk pendekatan object oriented, yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan kelas. Di sini saya deklarasikan sebuah kelas dengan nama mahasiswa OO. Mahasiswa ini menggambarkan spesifikasi seorang mahasiswa. Spesifikasi yang dimaksud di sini adalah bahwa mahasiswa OO akan memiliki atribut dan metode-metode yang spesifik terhadap konsep mahasiswa. Nah, berikutnya saya akan mengetikkan atribut dari kelas mahasiswa. Nah, saya sudah mengetikkan 2 buah atribut. Yang pertama namanya adalah NIM, dan yang kedua adalah namanya nama. Kedua atribut tersebut sudah saya berikan nilai default. Untuk NIM, nilai defaultnya adalah 111.02030. Sementara untuk nama, nilai defaultnya adalah Roy Dedi Tobing. Berikutnya, kita akan mendeklarasikan metode yang terkait dengan mahasiswa OO. Untuk mencetak data mahasiswa ke layar, kita akan membuat 2 buah metode. Metode yang pertama adalah ambil data NIM. Metode ambil data NIM berguna untuk pencetakan NIM ke layar. Metode yang kedua adalah ambil data nama. Metode ini berguna untuk menampilkan data nama mahasiswa ke layar. Kemudian save. Sekarang kita lihat apakah dengan deklarasi kelas mahasiswa OO ini akan ada yang ditampilkan pada browser Anda. Saat ini di layar belum ada dicetak apa-apa. Hal ini karena pada pendekatan object oriented, kelas itu hanya merupakan deklarasi spesifikasi. Untuk konkretnya, kita harus membuat sebuah objek dari kelas tersebut. Nah, berikut ini saya akan mengetikkan kode program yang bertujuan untuk membuat 2 objek mahasiswa. Untuk membuat objek mahasiswa, saya menggunakan kata kunci new yang diikuti dengan nama kelas. Dengan deklarasi seperti ini, maka A akan menjadi objek dari sebuah kelas mahasiswa OO. Setelah objeknya terbentuk, maka kita bisa mengakses metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Pada layar, Anda bisa melihat NIM 111.02030 dan nama Roy Dedi Tobing itu dicetak ke layar. Nilai NIM dan nilai nama untuk mahasiswa A
itu diambil dari nilai default atribut NIM dan nama pada deklarasi kelas. Sekarang kita coba menambahkan objek baru dengan NIM dan nama yang berbeda. Objek baru kita beri nama B. Kemudian atribut NIM dari B kita set dengan nilai 222.02.030. Sementara nilai atribut nama untuk objek B kita set dengan nilai Michaela Tobing. Nah, setelah kedua atribut ini kita set nilainya, maka yang berikutnya kita lakukan adalah pemanggilan metode ambil data NIM dan ambil data nama. Tapi sebelumnya kita tambahkan statement echo BR untuk memberikan jarak antara hasil pencetakan NIM dan nama objek A terhadap hasil pencetakan NIM dan nama objek B. Setelah itu kita save dan lihat hasilnya di browser. Di layar bisa Anda lihat sudah dicetak mahasiswa dengan NIM 111.020.030 serta mahasiswa dengan NIM 222.020.030. Dari kode program ini bisa kita simpulkan bahwa pengaksesan dan perubahan nilai terhadap atribut tidak semudah ketika menggunakan pendekatan prosedural. Karena atribut dianggap melekat ke dalam sebuah kelas dan hanya bisa diakses jika memang diberikan aksesnya. Kita dapat melihat bahwa objek A dan objek B seperti individu yang berbeda satu sama lain, bisa dirasakan batas antara kedua objek tersebut, tidak seperti ketika bekerja dengan prosedural, karena pada prosedural, batasan pengaksesan sebuah variabel kurang jelas. Baik, itu dia perbedaan pemrograman dengan pendekatan prosedural dibandingkan dengan pemrograman menggunakan pendekatan objek. Untuk detail lebih lanjut tentang pemrograman berbasis objek akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.